Gue nih penggemar dan follower setia dari Mardani Gubowi. Banyak kritikan sama pemerintah. Nih sekarang kesempatan lo nyampein langsung ke gue. Karena gue senang sama lo karena lo fair. Jadi yang bener-bener, yang salah-salah dan konstruktif masukannya. Dan kalau bilang apa kebijakan kita ini ada yang sontoloyo, ya memang harus dikritisi dan harus diperbaiki gitu. Nah, masukan dari Bosman buat kami di pemerintah. Top 5 inputs. 5 masukan Bosman buat 2022. Oke, jadi kita nggak anti vaksin, tapi kita pro antibodi tinggi. Jadi kita kalau bisa anak-anak yang di bawah 12 tahun dites antibodinya. Kalau di bawah 200.000 ya baru dikasih vaksin. Kalau enggak mereka antibodinya bagus. Supaya kita hemat anggaran nih. Gitu. Jadi ngetes antibodi anak-anak yang sekarang lagi gua vaksin ya umur 6 sampai 11 ya. Iya. Karena menurutku anak-anak 95 tahun 95% kayaknya titer antibodinya tinggi. Jadi kita safe ini ya. Ini kita mau safe. Itu pertama. Itu kedua. Terus untuk dari yang luar negeri, karena kita tahu masa inkubasinya si Omikron ini 3 hari. Ya, oke. Jadi jangan 10 hari dong. Berapa? Ya 3 hari aja. 3 hari. Gitu. Itu karena kita mau mempromosikan. Oke, gimana caranya kita mendorong? Jadi berarti dengan kebijakan naruh 10 hari 14 hari nggak akan mendiscourage atau mengalihkan kunjungan ke luar negeri ke Indonesia, itu nggak efektif ya? Nggak efektif. Oke. Efektif. Gimana cara efektifnya untuk kunjungannya lebih ke Indonesia dibandingkan ke luar negeri? Ini bicara asing? Enggak. Indonesia kan kita ngomong apa yang ada di dalam negeri dulu, kayak China aja kan. China kan 28 hari. Jadi kita pengen Indonesia for Indonesia. Ya, insular economies kita kan gede. Kemungkinan kita bisa survive aja udah. Nggak ada wisatawan asing, jeblok 1 juta. Ekonomi kita masih tumbuh 5%. Jadi untuk dalam negeri hilangkan PCR. Untuk dalam negeri hilangkan PCR. Nggak ada PCR, antigen aja. Udah kan? Sekarang masih ada PCR 3 hari segala. Oh, karena Omikron ini. Karena Omikron ini. Oke. Di antigen. Antigen aja ya? Di antigen aja. Oke, jadi yang untuk karantina balik ke 3 hari. Balik ke 3 hari. Dalam negeri PCR dihilangin, digantiin antigen. Antigen aja gitu. Jadi antigen cukup fair. Gitu ya, memang cukup fair dan itu bisa dengan Lindungi Peduli cepat sekali. Ini kita udah nggak sabar pengen apa ya? Ya protokol ini tetap ya. Kalau perlu pakai sanksi nih kalau ini ditangkap kamera udah mulai kayak tagihnya 500.000 langsung. Oh gitu. Iya. Ada di publik jaraknya 2 meter kurang dia nggak pakai ini potret bayar. Iya kan? Dan itu mudah sekali, kamera sekarang ada di mana-mana gitu. CCTV dan CCTV itu cepat. Jadi kita menggunakan stick and carrot. Itu. Nah ini ya demi jalan ya. Gitu. Dan gue ngomong ini memang sangat spesifik di bidangnya. Oke, itu 3. Keempat. Printing money berani nggak? Kita udah printing money kemarin. Kurang. Underlayingnya harus sektor produktif. Nah, jadi UKM produktif ini yang dikasih bukan untuk krediman. Oke. Itu. Jadi supply side ya. Supply side. Nah, ini kita nanti spesial ya mengenai printing money ini karena kita itu tapi itu bukan ranahnya ini ya. Iya nggak apa, tapi kita ajak aja duduk. Ya kalau boleh malah kalau kita mau sekaligus supaya pada ngerti, ajak di sini duduk Sri Mulyani misalnya. Ajak Pak Peri. Kemarin Karena kan udah 2 sekarang kan. BI ada burden sharing kan sekarang. Iya. Kemarin Bro Gita dengan Bu Sri kan. Gitu. Bilang, wah, ya kita ajak terus kita
Berempat nih boleh juga. Tapi kan kalau bro kita tuh kan proper kan, dia Oh iya, nggak manner kayak sekali kita. Kalau kita kan Manner sekali. acak-aduk. Kalau kita kan dari anak jalanan, pengusaha. Dia Kalau bro bener-bener kita manner. Harvard bro. Sekali lagi ini kan apa related dengan kita punya ini. Yang gue pengen nih, ini mungkin nggak ada, bukan bukan mengkritik, tapi ini minta mengambil momen. Mungkin bukan nomor 5 jadinya, mungkin 4 aja. Ini mau ambil momen nih begini. Yuk kita bareng-bareng. Kita tahu bahwa G20 di bulan Oktober itu adalah kita ambil sebagai moment of greatness pariwisata internasional ke Indonesia. Ini moment of greatness karena di hari itu 20 kepala negara hadir beserta organisasi di negara tersebut datang di Nusa Dua. Itu kan Oktober. Novembernya harusnya meledak. Dan itu terus nggak akan pernah slow down. Dan nomor 1, gue lupa. Congratulations, you've been 1 years di posisi ini, gitu ya. Dan waktu itu, kenapa congratulations? Karena posisinya lose-lose situation sebenarnya. Bukan win-lose loh, bukan win-win. Your position waktu ngambil itu kan lose-lose. Iya. Ya, COVID lah, ya anggaran nggak ada lah, bener nggak? Dan lain sebagainya, terus asing nggak bisa masuk, lokal nggak bisa jalan. Jadi, oke, itu udah terjadi. Tapi kapan kita mengambil momen take off-nya nih? Jadi sekaliannya kita propose ke pemerintah nih. Yuk kita bareng-bareng ngerapihin dari mulai Januari sampai September. Kita ngerapihin untuk kedatangan orang-orang asing di Indonesia mulai November itu kan meledak terus gitu. Nah, ini jangan sampai miss. Jadi anggap aja kalau di dunia kenal dengan single day kan, 11.11. Itu Harbol dunia, hari belanja online dunia. Harbol Dun. Jadi kita hari tahu bahwa belanja online dunia. Si Alibaba ini di Tiongkok ini punya yang single day. Itu adalah tadinya mau pampers orang-orang yang jomblo, yang single. Di pampers nih gue kasih murah barang-barang dan lain sebagainya, promo. Ternyata satu hari pada saat hari itu bisa $50 billion one day. Indonesia niruin 12 sebalik Harbolnas. Kemarin hampir berapa? 15 triliun ya, 15. gitu. Itu ya, itu. Dan ini kan kayak kalau dulu Thanksgiving kan. Yes. Jadi apa tuh? Ya, antara Thanksgiving sama ya, ada Boxing Day lah apalah dia ya. Ini ya nah kita mau ngambil sebagai moment of greatness pariwisata. Jadi kalau ada di Indonesia aja, untuk orang Indonesia, sekarang ada ke Indonesia aja, dari luar ke dalam. Jadi ke Indonesia aja. Jadi dunia kita akan promo. Dari Januari sampai September kita persiapkan. Dan kemarin ini kan waktu finance track sama Sherpa, bagian dari G20, udah nggak pakai karantina, kita pakai bubble. Nah, evidence based zero case. Iya kan? Apalagi evidence nanti based zero case. Nah, berarti kita bisa perluas kan sistem bubble ini. Betul. Malah nggak perlu 3 hari karantina. Oh, kalau iya, berarti kan kalau misalnya ini bisa 1, 2, 300 orang kan, dengan konsep yang sama kita bisa perluas menjadi kembali lagi ke, ya mungkin nggak 16 juta kayak tahun 2019, tapi mungkin bisa 8 juta, tapi good quality turis yang ke Indonesia aja itu belanja, itu length of stay-nya lama, terus dapat experience dan memori yang mengesankan gitu. Kemarin kita ngomong sama brother kita, mau nggak end games lo adalah part of promosinya Kemenpar? Apa hubungannya gua gitu? Dia bilang gitu. Gini bro, pada saat momen tadi September kita ini promosi. Kan Desember Oktober G20 datang. Program-programnya apa? Gimana kalau endgame seorang Gita Wirjawan menginterview 3 Nobel laureate di bidang ekonomi. Ada Paul Krugman gitu kan. Kalau perlu promotor MMT gue si Michael Hudson tentang people economy, modern monetary theory. Begitu datang itu menteri dari ASEAN semua datang karena 3 Nobel laureate, belum pernah dalam sejarah 3 Nobel laureate ekonomi duduk di interview gitu ya. Di Bali gitu. Di Bali itu world class kayak gini gitu. Jadi bukan sekedar diterusin ini program
setelah G20 itu diterusin gitu. Terus 6 bulan kemudian panggil lah 3 rebel billionaire, panggil teman dia Tony Fernandez, Elon Musk, whoever tuh, Richard Branson, siapa itu gitu ya, di interview. Jadi orang akan nengok, Indonesia ini udah mulai mendatangkan yang begini-beginian. Terus misalnya di Juni 2023 MU lawan Real Madrid di Senayannya, atau di Pak Anies punya mainan baru itu, JIS gitu ya. Itu Singapura datang, Filipina datang mau lihat gitu. Nah, tapi ini bukan sport event, ini adalah sport tourism gitu. Bukan di bawah PSSI, maaf, bukan ini PSSI, tapi dibuat entertain. Dan itu satu seri bener-bener yang gue pikir program ke Indonesia aja ini ya bener-bener momen gitu ya. Karena ini gue mau lompat sedikit, karena begitu September 2023 pada saat nama calon presiden masuk, habis itu udah Lemdak. Lemdak kan? Lemdak itu pada saat Pak Jokowi sudah selesai, misalnya gue gitu ya, jadi terpilih tapi belum dilantik gitu ya. Sebelum belum dilantik ya. Itu Lemdak gitu ya, bosnya. September itu udah mulai politik gaduh gitu ya. Nah, tetapi kita momen pariwisata ini udah langsung autopilot. Nah, gitu ya. Gua tuh pengen memisahkan unsur politik sama ekonomi di Indonesia. Karena kedewasaan sebuah negara itu memang terpisah, 7 sendi pemerintahan itu, ekonomi, politik, sosial, budaya itu terpisah. Kalau kita ini 80% terlalu politik. Nah, sementara kalau kita di Jepang menterinya ganti 3 tahun ini, gak menterinya siapa ya? Karena menteri adalah jabatan politik. Ekonomi jalan seperti biasa. Mau menterinya ganti tiap ini juga ekonominya nggak pernah goyang. Nah, pada saat itu kita mau bangun kesadaran bahwa siapa aja jadi presiden pasti niatnya memperbaiki negara, yang jadi menteri semuanya memperbaiki negara. Tapi ekonomi itu benar-benar udah dewasa. Nah, makanya tahun 2022 itu gue very exciting gitu loh. Dan gue lihat yang bisa mengekspresikan ini cuman Kemenparekraf. Karena ada kata-kata kreatif tadi tuh. Ekonomi kreatif. Thank you banget, kita sudah hampir sejam ngobrol non-stop. Jadi gue simpulkan ada 4. Pertama, ekonomi 2022 itu kebangkitan. Setuju. Dan salah satunya adalah lokomotifnya pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi ini bakal banyak lapangan kerja tercipta karena Januari sampai September kita persiapkan, kita kembangkan ide-ide baru tadi. Betul. Termasuk Endgame, termasuk persiapan World Tourism Day. Kita perluas peluang bagi generasi muda, apalagi yang ingin jadi pengusaha. Terus saya minta ada challenge dari Kemenpar untuk anak-anak yang berwisata dan berpariwisata yang tertinggi bulanan. Boleh. Viewernya. Itu kita buat viewersnya supaya bagian pemasaran kita juga berubah. Yang selama ini billboard dan lain sebagainya, atau pindah ke nano influencer. Sebagian boleh lah yang biasanya di Asian Food Network atau yang di itu Net Geo lah, tapi yang nano influencer ini dapat space. Jadi ciptakan peluang baru dengan ide-ide baru, bangkitkan ekonomi, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua, kebangkitan ekonomi ini juga ada yang kalau tadi nano influencer, ini ada nano destination. Nano destination ini namanya desa wisata. Itu jadi Galasin, main engklek dan segala macam itu dihidupin di desa. Gue kemarin bikin konten di Wairebo yang nonton 4 juta bro. Itu cuman cok-lok-lok, loncat-loncat gitu. 4 juta. Gue ngeliat. Nah, jadi ada nano influencer, ada nano destinations. Kita jadiin ini nano destinations tujuannya itu menghasilkan destinasi berkelas dunia, pariwisata yang berkeadilan, membuka peluang untuk kita bangkit dan berkelanjutan. Jadi sustainability tadi yang gue ngomong, unstoppable trade sustainability itu akan jadi salah satu core untuk kita kebangkitan dan ditopang oleh ekonomi digital dan produk kreatif. Jadi ekonomi digital itu yang tadi mau ngomong mengenai metaverse segala macam, ekonomi kreatif itu akan menjadi fondasi sekaligus pilarnya.
ketiga menurut gua, kita tuh mesti lebih peka terhadap apa yang jadi kebutuhan rakyat. Nah. Lu sekarang kan udah turun, udah ngeliat gitu. Iya. Rakyat sekarang udah nggak kayak dulu. Iya. Dia udah punya kemauannya sendiri, dan kemauan sendiri sekarang mereka ingin ekonomi kerakyatan. Contohnya, kenapa tadi Dinaran? Dan kalau bicara mengenai Santara dari segi UMKM, karena ekonomi kerakyatan ini lebih menjangkau dan lebih berkeadilan. Betul. Lebih bisa merata gitu loh. Dan UMKM kalau tadi supply side untuk printing money, sebetulnya tanpa gua ini kelihatannya make sense dengan memahami kebutuhan rakyat. UMKM yang selama ini belum dapat bisa dijangkau dengan program. Dan terakhir 2022 ini kita mesti betul-betul geraknya cepat. Yang itu cek. Karena semuanya bergerak dengan cepat. Kita harus hadir dengan ketegasan, dan pemerintah memasuki mau karena waktunya nggak banyak, 2023 udah political cycle lagi. Betul. Kita harus hadir dengan tegas, gerak cepat, karena tantangannya udah di depan mata. Yes. Jadi itu yang gue ingin akhiri. Terima kasih banget. Sama-sama. Jadi kita next engagementnya di Bali. Di Bali. Sama teman-teman dari pelaku industri di sana untuk kebangkitan, dan see you dalam 1-2 bulan ke depan. Tetap semangat. Thank you. Selamat tahun baru. Dan jaga protokol terus. Dan jaga protokol kesehatan. Kita berdoa yang terbaik. Amin. Tapi kita bersiap-siap untuk kemungkinan yang mungkin akan penuh tantangan. Tapi saya yakin sukses untuk bisnis bro. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Untuk Bosman Mardiki Wowi, saya Sandiaga Salahuddin Uno. Open for business, dan majulah ekonomi Indonesia.